Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang CKD stage 4, NIDDM, hipertensi, bronkitis, dan anemia. Untuk anggota kelompoknya yaitu Ade Syukrinanda, NIM 07, Nadia Saidah Aulia, NIM 47, Mareta Ventikusuma, NIM 81, Nabila Ikramina, NIM 87, Satya Titian Majid, NIM 93, dan saya sendiri, Fitra Wulan Ariansa, NIM 95. Untuk outline yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada kasus, yang kedua tinjauan kasus, yang ketiga drug-related problem, yang keempat evidence-based medicine, yang kelima monitoring, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu kasus. Pasien bernama Nyonya S, jenis kelamin perempuan, usia 58 tahun, riwayat masuk rumah sakit, nyeri perut kanan, mual tanpa muntah, batuk, dan tenggorokan sakit, diagnosis CKD stage 4, NIDDM, hipertensi, bronkitis, dan anemia. Riwayat penyakit dahulu yaitu diabetes mellitus dan CKD stage 3. Riwayat obat, Katopril 2 kali 1 tablet, dan metformin 1 kali 1. Riwayat alergi, yaitu amoksisilin. Untuk tanda-tanda vital, yaitu nadi pada hari ke-5, yaitu mengalami penurunan, yaitu senilai 72. Untuk keluhan, yaitu tidak memiliki keluhan. Untuk pemeriksaan penunjang, yaitu pada tanggal 22, toraks pulmo dan besar skor dalam batas normal. Untuk yang kedua, yaitu tinjauan kasus. Atau untuk patofisiologi CKD stage 4, yaitu awal mulanya terdapat penurunan jumlah nefron lalu menyebabkan terjadinya hiperfiltrasi pada glomerulus. Peristiwa ini dapat mengakibatkan dua hal. Yang pertama, meningkatkan permeabilitas glomerular yang dapat menyebabkan peningkatan filtrasi pada protein dan makromolekul, dan yang kedua meningkatkan aktivitas pada RAAS. Kedua proses tersebut dapat memicu proses remodeling pada ginjal, sehingga hasil akhir proses ini akan menimbulkan penurunan GFR, penurunan output urin, dan komplikasi sistemik lainnya. Ketika terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus, ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu patofisiologi NIDDM. Dalam patofisiologi diabetes mellitus tipe 2, terdapat beberapa keadaan yang berperan, yaitu yang pertama, resistensi insulin, dan yang kedua, disfungsi sel beta pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh sekresi insulin, namun karena sel target insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Pada penderita diabetes mellitus 2, dapat juga terjadi produksi hepatik yang berlebihan, namun tidak terjadi pengerusakan sel-sel B. Langerhans, seperti autoimun diabetes tipe 2. Defisiensi kerja insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 hanya resistensi dapat dibandingkan tidak absolut. Selanjutnya, patofisiologi hipertensi. Hipertensi adalah salah satu penyebab utama CKD karena efek buruk yang meningkatkan BP pada pembuluh darah ginjal. Jangka panjang tidak terkontrol. BP tinggi menyebabkan tekanan intraglomerular tinggi dan mengganggu filtrasi glomerulus. Kerusakan pada glomerulus menyebabkan peningkatan filtrasi protein, menghasilkan peningkatan jumlah protein yang tidak normal dalam urin.
Albuminuria adalah presentasi sejumlah kecil albumin dalam urin dan seringkali merupakan tanda pertama CKD. Proteinuria berkembang ketika CKD berkembang dan dikaitkan dengan prognosis yang buruk untuk penyakit ginjal dan CVD. Selanjutnya yaitu patofisiologi bronkitis. Bronkitis akut dikarakterisir oleh adanya infeksi pada cabang trakebronkial. Infeksi ini menyebabkan hiperemia dan edema pada membran mukosa, yang kemudian menyebabkan peningkatan sekresi dahak bronkial. Karena adanya perubahan membran mukosa ini, maka terjadi kerusakan pada epitelia saluran nafas yang menyebabkan berkurangnya fungsi pembersihan mukosilir. Selain itu, peningkatan sekresi dahak bronkial yang dapat menjadi kental dan liat, makin memperparah gangguan pembersihan mukolitik. Perubahan ini bersifat permanen, belum diketahui. Namun, injeksi pernafasan akut yang berulang dapat berkaitan dengan peningkatan hiperreaktivitas saluran nafas atau terlibat dalam patogenesis asma atau PPOK. Selanjutnya yaitu patofisiologi anemia. Pada penjelasan ini yaitu untuk memproduksi RBC, maka sumsum tulang membutuhkan zat besi dan EPO yang diubah oleh hormon hepcidin yang diproduksi oleh hati. Nah, di sini produksi EPO itu dihambat oleh ginjal yang terkait CKD sehingga EPO berkurang dan produksi RBC juga berkurang sehingga mengakibatkan terjadinya anemia. Yang ketiga itu drug-related problem. Assessment and Plan CKD Stage 4. Untuk problem medik CKD Stage 4, data subjektifnya tidak ada. Objektifnya, kadar ureum pada tanggal 22 mencapai 138 mg per dl, dan kadar kreatinin pada tanggal 22 mencapai 8,9 mg per dl. Untuk terapi yang diberikan yaitu renosteril 3 kali 1 tablet per oral. Untuk asesmen, DRP subtherapeutic drug. Pasien diberikan renosteril sebagai suplemen kalsium yang dapat memperlambat perkembangan CKD pasien atau merupakan laju perkembangan CKD. Terapi yang diberikan sudah tepat karena berdasarkan penelitian dilakukan, ketoanologus atau KA efektif untuk melindungi kerusakan ginjal pasien CKD dan mencegah terjadinya CKD MBD. Dengan GFR itu kurang dari 18 ml per menit, tanpa mempengaruhi nutrisi dan kadar kolesterol pasien. Terapi dosis yang diberikan untuk pasien itu kurang tepat. Dosis renosteril adalah 4-8 tablet 3 kali sehari. Untuk yang kedua, yaitu problematic NIDDM. Subjektifnya, pasien memiliki riwayat penyakit DM dan riwayat pengobatan menggunakan metformin 1x1. Untuk objektifnya, gula darah sewaktu pada tanggal 22, yaitu senilai 167 mg per dl. Untuk gula darah 2 EP itu pada tanggal 23 itu senilai 202 mg per dl. Untuk tanggal 25, 284 mg per dl. Untuk tanggal 27, senilai 246 mg per dl. Dan gula darah GDP pada tanggal 23 itu senilai 201 mg per dl. Untuk terapi yang diberikan yaitu pioglitazone 1 kali 15 mg per oral dan glimepirid 1 kali 1 mg per oral. Untuk asesmen, DRP terapi tidak efektif. Pasien diberikan dual terapi pioglitazone
dan glimepiride saat di rumah sakit. Pioglitazone itu tidak direkomendasikan pada pasien yang memiliki gangguan atau kerusakan pada ginjal, karena dapat menyebabkan terjadinya rusaknya cairan sehingga resiko edema dapat terjadi. Glimepiride itu merupakan golongan sulfonylurea yang berbahaya jika diberikan pada pasien dengan CKD stage 4 dan 5. Untuk yang ketiga yaitu problematic bronchitis. Untuk subjektifnya, batuk dan tenggorokan sakit. Untuk objektifnya, pada tanggal 22, leukosit dan neutrofil tinggi, yaitu senilai 13 dan 80. Untuk terapi yang diberikan yaitu asetilsistein 3 kali 1 per oral. Untuk asesmen DRP, terapi tidak efektif. Diberikan mukolitik yaitu asetilsistein. Sedangkan menurut AAFP, pilihan utama untuk meredakan simptom batuk pada pasien bronkitis adalah antitusif. Disebutkan juga dalam golongan antitusif, sebuah penelitian menyebutkan bahwa dextromethorphan dengan dosis 30 mg efektif menurunkan gejala batuk 19% sampai 36% pada pasien bronkitis. Untuk asesmen dan untuk hipertensi yaitu tekanan darah pada pasien yang tinggi pada 160 per 100 diberi pertama kemudian turun selama hari ketiga dan keempat. Tekanan darah naik lalu sedangkan hari kelima dan keenam turun, tetapi belum mencapai target sesuai yang diharapkan. Untuk pemberian terapinya yaitu valsartan 1 kali 100 1 kali 60 mg per oral dan amlodipin 1 kali 5 mg per oral. Untuk DRP, terapi tidak efektif. Pasien hipertensi stage 2 dengan CKD dan diabetes direkomendasikan menggunakan kombinasi ACI atau ARB dengan CCB. ARB dipilih karena memiliki efektivitas yang sangat baik, tidak memiliki efek metabolisme secara dan tidak menyebabkan inflasi. Sedangkan ECI menyebabkan batuk kering yang tidak membutuhkan perubahan dalam. Pada kasus ini, kombinasi dilakukan diberi ketiga sehingga tekanan darah pasien menurun. Yang kedua yaitu DRP-nya underdose. Pasien hipertensi stage 2 telah diberi valsartan dengan dosis 1 kali 160 mg per oral. Namun tekanan darah pasien belum mencapai target terapi, maka dosis ARB harus ditingkatkan ke dosis maksimum. Untuk yang terakhir yaitu problematic anemia. Subjektifnya diagnosis anemia. Objektif, kadar Hb pasien kurang dari normal. Kadar eritrosit pasien kurang dari normal. Pada tanggal 22, kadar hematokrit juga kurang dari normal. Untuk terapi yang diberikan itu belum ada. Untuk asesmennya yaitu DRP, indikasi itu belum diterapi. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, nilai hemoglobin hematokrit dan eritrosit berada di bawah nilai normal. Sehingga berdasarkan guideline, kondisi ini tergolong anemia defisiensi zat besi. Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi pasien dengan riwayat CKD, sehingga membutuhkan terapi. Lalu yang selanjutnya rencana asuhan kefarmasian. Untuk masalah medik CKD stage 4, asesmennya DRP subtherapeutic drug. Pasien diberikan renosteril sebagai suplemen kalsium yang dapat memperlambat perkembangan CKD pasien atau menurunkan laju perkembangan CKD.
Terapi yang diberikan sudah tepat karena berdasarkan penelitian yang dilakukan, KA efektif untuk melindungi kerusakan ginjal pasien CKD dan mencegah terjadinya CKD MDD pada pasien dengan EGFR kurang dari 18 tanpa mempengaruhi nutrisi dan kadar kolesterol pasien. Terapi dosis yang diberikan untuk pasien kurang tepat. Dosis renosteril adalah 4-8 tablet 3 kali sehari. Untuk rekomendasi terapi, yaitu terapi renosteril dilanjutkan dengan peningkatan dosis renosteril menjadi 4 tablet 3 kali sehari per oral. Untuk edukasi pasien mengontrol asupan protein hingga 0,8 kg per hari pada pasien dengan diabetes dan GFR 30 ml. Untuk yang kedua, edukasi pasien untuk melakukan olahraga minimal 30 menit 5 kali dalam seminggu. Yang ketiga, edukasi itu dilakukan untuk mengontrol atau pengecekan serum kalsium dan fosfat setiap 3-6 bulan sekali. Untuk masalah medik NIDDM, asesmen DRP terapi tidak efektif. Pasien diberikan dual terapi pioglitazone dan glimepirid saat di rumah sakit. Pioglitazone tidak direkomendasikan pada pasien yang memiliki gangguan atau kerusakan pada ginjal karena dapat menyebabkan terjadinya retensi cairan sehingga resiko edema dapat terjadi. Glimepirid merupakan golongan sulfonylurea yang berbahaya jika diberikan pada pasien dengan CKD stage 4 dan 5. Untuk rekomendasi terapi, perlunya pemberian terapi lain untuk mengatasi DM pasien. Direkomendasikan obat golongan DPP-4 inhibitor yaitu linagliptin 1 kali 5 mg per oral. Untuk edukasi, pasien disarankan untuk melakukan olahraga rutin seperti berjalan dengan kecepatan 10-11 menit setiap minggunya. Untuk yang kedua, edukasi pasien untuk menjaga asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan penyandang DM antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 kalori per kilogram berat badan ideal. Untuk edukasi yang selanjutnya yaitu pasien itu untuk melakukan pola hidup sehat dengan memperhatikan asupan gizi seperti konsumsi karbohidrat yang kaya akan serat, sayur dan buah dan gandum. Menjaga asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori dan tidak diperkenalkan melebihi 30% total asupan energi. Kebutuhan protein sebesar 10-20% total asupan energi, dan natrium untuk penyandang DM sama dengan orang sehat yaitu kurang dari 2.300 mg per hari. Untuk masalah medik bronkitis, asesmennya DRP terapi itu tidak efektif. Diberikan mukolitid yaitu asetilsistein, sedangkan menurut AFP, pilihan utama untuk meredakan simptom batuk pada pasien bronkitis adalah antitusif. Disebutkan juga dalam golongan antitusif, sebuah penelitian menyebutkan bahwa dextrometorphan dengan dosis 30 mg efektif menurunkan gejala batuk 19%-36% pada pasien bronkitis. Rekomendasi terapi diberikan dextrometorphan 30 mg per oral 3 kali sehari tiap 8 jam. Untuk edukasi yaitu menghindari lingkungan yang berpolusi, melakukan fisioterapi untuk mengeluarkan sputum, jauhi asap rokok, hindari keluar malam, makan makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas.
Untuk DRP yang selanjutnya, yaitu terapi tidak diperlukan. Berdasarkan keluhan dan pemeriksaan penunjang, pasien mengalami bronkitis akut. Menurut Dipiro 2017, terapi antibiotik itu tidak disarankan dan sangat dihindari dalam kasus bronkitis akut karena sebagian besar diakibatkan oleh virus dan merupakan penyakit self-limiting sehingga dikhawatirkan akan terjadi resistensi dan justru menimbulkan efek samping. Selain itu, tujuan terapi dari bronkitis adalah menekan simptom. Pasien juga tidak memenuhi keadaan di mana bisa diberikan antibiotik. Rekomendasi terapi yaitu terapi ceftriaxone sebagai antibiotik dihentikan. Untuk masalah medik hipertensi, asesmen DRP terapi tidak efektif. Menurut Dipiro 2017, pasien hipertensi stage 2 dengan CKD dan diabetes direkomendasikan menggunakan kombinasi ACI atau ARB dengan CCB. ARB dipilih karena memiliki efektivitas yang sangat baik, tidak memiliki efek metabolisme negatif, dan tidak menyebabkan akumulasi bradikinin. Sedangkan ACI menyebabkan batuk kering yang sering membutuhkan perubahan dalam terapi. Pada kasus ini, kombinasi dilakukan hanya di hari ketiga, sehingga tekanan darah pasien belum menurun. Maka terapi kombinasi sebaiknya digunakan dari awal masuk rumah sakit. Untuk rekomendasi terapi yaitu diberikan kombinasi valsartan 1 kali 320 mg per oral dan amlodipin 1 kali 10 mg per oral sejak awal masuk rumah sakit. Untuk edukasi, kepatuhan terhadap pengobatan dan modifikasi gaya hidup harus diperhatikan. Untuk terapi non-farmakologi, yang pertama, mengurangi asupan garam dengan membatasi kurang dari 1,5 gram per hari. Yang kedua, mengatur pola diet untuk makanan sehari-hari. Diet kaya akan buah-buahan dan sayuran dan makanan rendah lemak. Untuk DRP yang selanjutnya yaitu DRP underdose. Pasien hipertensi stage 2 telah diberi valsartan dengan kondisi 1 kali 160 mg oral, namun tekanan darah pasien belum mencapai target terapi. Maka dosis ARB harus ditingkatkan ke dosis maksimum. Untuk edukasi, yaitu dengan olahraga dilakukan secara teratur sebanyak 30-60 menit per hari, minimal 3 hari dalam 1 minggu. Untuk masalah medik anemia, asesmen, DRP, indikasi belum diterapi. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium, nilai hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit berada di bawah nilai normal, sehingga berdasarkan guideline KDIGO, kondisi ini tergolong anemia defisiensi zat besi. Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi pasien dengan riwayat CKD sehingga membutuhkan terapi. Untuk rekomendasi terapi yaitu merekomendasikan penggunaan suplemen iron, ivermectin, dan terapi ESA darbepoetin alfa. Untuk edukasi direkomendasikan untuk pengecekan TBC, TSAT, dan serum ferritinin. Yang kedua, fortifikasi makanan dengan zat besi, mengubah kebiasaan pola makanan dengan menambahkan konsumsi pangan seperti buah-buahan seperti apel, jeruk, kurma, dan anggur. Sayuran untuk mengobati anemia yaitu seperti bayam, brokoli, dan kacang kedelai. Dan diet makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Untuk yang keempat, yang akan kami bahas yaitu ada evidence-based medicine. CKD stage 4. Pasien mengalami peningkatan stage dalam penyakit CKD yang diderita, di mana sebelumnya pasien memiliki riwayat penyakit CKD stage 3, dan kini pasien terdiagnosa stage 4. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar ureum pada tanggal 22 yang mencapai 138 mg per dl, lalu menurun pada
tanggal 25 menjadi 57 mg per dl. Setelah itu kembali meningkat menjadi 72 mg per dl pada tanggal 27. Selain itu, nilai kreatinin pasien fluktuatif. Pada tanggal 22 mencapai 8,9, lalu pada tanggal 25 menurun menjadi 4,5. Setelah itu kembali meningkat menjadi 7,1 mg per dl pada tanggal 27, di mana nilai kreatinin ini masih jauh dari rentang nilai normal, yaitu 0,6 sampai 1,3 mg per dl. Pasien diberikan renosteril dengan dosis 3 kali 1 per oral. Renosteril merupakan suplemen yang mengandung ketoanolog atau Ka. Obat ini memiliki indikasi untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan karena metabolisme protein yang rusak atau kurang pada insufiensi ginjal kronis. Berikut adalah kutipan dari jurnal. Yang selanjutnya itu Ka efektif untuk melindungi kerusakan ginjal pasien CKD dan mencegah terjadinya CKD MBD pada pasien dengan eGFR kurang dari 18 ml per menit tanpa mempengaruhi nutrisi dan kadar kolesterol pasien. Oleh karena itu, terapi ini sudah tepat untuk diberikan pada pasien. Tetapi dosis yang diberikan untuk pasien kurang tepat. Menurut MIMS, dosis renosteril adalah 4-8 tablet 3 kali sehari, sehingga pada kasus ini disarankan untuk meningkatkan dosis renosteril menjadi 3 kali 4 tablet sehari per oral. Berikut adalah kutipan dari jurnal. Selanjutnya yaitu NIDDM. Pasien yang diketahui memiliki riwayat penyakit DM serta riwayat penggunaan obat metformin. Selain terdiagnosa NIDDM, pasien juga menderita CKD stage 4. Sehingga penggunaan metformin untuk pasien dihentikan saat di rumah sakit. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa penggunaan metformin sebagai monoterapi DM bersifat kontraindikasi pada pasien dengan eGFR kurang dari 30 ml per menit karena dapat meningkatkan asidosis laktat atau memperparah kerusakan hati. Selanjutnya, pasien diberikan pioglitason 1 kali 15 mg per oral selama 2 hari pertama, lalu dinaikkan menjadi 1 kali 30 mg per oral pada hari ketiga sampai hari ke-6. Karena kadar gula darah pasien belum membaik, maka diberikan tambahan terapi glimepiride 1 kali 1 mg per oral sejak hari keempat. Tetapi dual terapi yang diberikan juga tidak dapat mengontrol gula darah pasien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kedua obat tersebut tidak efektif. Berikut adalah kutipan dari jurnal. Selanjutnya yaitu, menurut Ioannidis, pasien DM dengan CKD stage 4 tidak disarankan untuk menerima terapi glimepiride. Dikarenakan yaitu dapat membahayakan pasien dengan nilai GFR di bawah 30 ml per menit. Selain itu, penggunaan glimepiride itu dapat bersifat kontraindikasi terhadap pasien dengan CKD stage 4. Penggunaan obat ini dapat meningkatkan resiko hipoglikemia karena akumulasi metabolit akut. Secara umum, pioglitason merupakan golongan thiazolinedion yang tidak direkomendasikan untuk digunakan pada pasien memiliki gangguan atau kerusakan ginjal. Selain itu, obat ini memiliki efek samping yang memperburuk penyakit anemia pada pasien, sehingga penggunaan pioglitason dalam kasus ini tidak efektif untuk menangani masalah diabetes mellitus pada manusia. Pada pasien. Berikut adalah kutipan dari jurnal. Yang selanjutnya yaitu obat hipoglikemik oral yang tidak memiliki kontraindikasi terhadap kerusakan ginjal selain golongan thiazolinedion adalah golongan sulfonylurea, yaitu glipsid dan gliclazid, dan golongan DPP-4 inhibitor.
Obat golongan sulfonylurea memiliki faktor resiko hipoglikemia yang besar jika digunakan pada pasien yang gagal ginjal, sehingga penggunaan golongan sulfonylurea kurang disarankan pada kasus ini. Berikut kutipan dari jurnalnya. Selanjutnya, berdasarkan algoritma pasien dengan nilai EGFR kurang dari 30 ml per menit, dianjurkan untuk menerima pilihan terapi DPP-4 inhibitor, yaitu monoterapi vildagliptin atau linagliptin. Pada kasus ini direkomendasikan untuk memberi terapi linagliptin dengan dosis 1 kali 5 mg per hari. Linagliptin lebih dianjurkan karena obat ini tidak dieliminasi lewat ginjal. Selain itu, obat ini juga tidak memerlukan penyesuaian dosis bila digunakan untuk pasien dengan CKD stage tinggi. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan, linagliptin dapat memperbaiki kadar gula pasien dengan kerusakan ginjal dengan baik dibandingkan dengan vildagliptin. Untuk terapi non-farmakologi, pasien disarankan untuk melakukan olahraga secara rutin seperti berjalan 3 kali 5 km per hari dengan kecepatan 10-12 menit per kilometer setiap 4-5 kali dalam seminggu. Lalu edukasi pasien untuk menjaga asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh. Untuk menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan penyandang DM, antara lain dengan memperhitungkan kebutuhan kalori basal yang besarnya 25-30 kalori per kilogram berat badan ideal. Dan edukasi pasien untuk melakukan pola makan sehat dengan memperhatikan asupan gizi seperti konsumsi karbohidrat yang akan kaya serat. Selain itu, perlu adanya monitoring GDS, GD2JPP, dan GDP, serta status HbA1c pada pasien. Obat antidiabetik oral yang diberikan ini tidak perlu dikombinasikan terlebih dahulu, mengingat kadar gula darah sewaktu pasien ketika masuk rumah sakit masih dapat terkontrol dengan baik. Namun, perlu dilakukan evaluasi minimal 3-6 bulan terhadap status HbA1c pasien dengan memperhitungkan perlu tidaknya kombinasi OHO. Lalu, untuk yang selanjutnya, bronkitis. Nyonya S memiliki diagnosa bronkitis dengan keluhan batuk disertai dengan sakit pada bagian tenggorokan. Bronkitis ini terdapat dua jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronik. Nyonya S ini mengalami bronkitis akut dikarenakan batuk masih di bawah 3 minggu, di mana bronkitis akut itu tanpa sputum di bawah 3 minggu. Selain itu, ditunjang dengan pemeriksaan rongsen yang menggambarkan bahwa toraks pulmo dan besar dalam batas normal, di mana hal ini sesuai dengan pemeriksaan rongsen pada pasien bronkitis akut menurut BPJS 2016. Sedangkan pada pasien yang mengalami bronkitis kronis, pemeriksaan radiografi seharusnya menunjukkan peningkatan ukuran toraks pulmo. Lanjut. Untuk bronkitis, ini adalah kutipan dari jurnal. Berdasarkan tata laksana, menurut BPJS 2016, Nyonya S itu mengalami batuk kurang dari 30 hari dan tidak mengeluhkan batuk memberat ketika melakukan aktivitas ataupun dalam malam hari, sehingga perlu dilakukan adalah mengobati keluhan atau terapi simptomatik saja. Hal ini disarankan dan diperkuat pada Dipiro 2017 mengatakan bahwa tujuan terapi pada pasien bronkitis akut adalah terapi simptom manajemen. Pada guideline BPJS 2016, di atas juga tidak disarankan atau keterangan bahwa pasien harus diberikan terapi antibiotik.
Untuk hipertensi, pada kasus ini pasien menderita hipertensi dengan CKD yang menunjukkan dengan hasil tekanan darah sebesar 160/100. Berdasarkan data tersebut, pasien termasuk dalam hipertensi stage 2. Menurut guideline di PIRO 2017, kombinasi ACI atau ARB dengan CJB adalah first line terapi untuk hipertensi dengan CKD dan diabetes. Pada kasus ini, dipilih golongan ARB atau ARB memiliki efektivitas yang baik, tidak memiliki efek metabolisme negatif, dan tidak menyebabkan akumulasi bradikinin. ARB juga memiliki kemampuan untuk mengaktifkan angiotensin 2 tipe 2 reseptor yang menyebabkan vasodilatasi di pembuluh kecil dan sebagai perlindungan ginjal. Sedangkan ACI dapat menyebabkan batuk kering yang sering membutuhkan perubahan dalam terapi. Berikut adalah kutipan dari jurnal. Yang selanjutnya yaitu penambahan CJP atau diuretik piasid secara signifikan itu meningkatkan kemanjuran antihipertensi. Kombinasi obat ARB dan CCB lebih kuat dalam memelihara fungsi ginjal dibandingkan dengan kombinasi obat ARB dan diuretik. Untuk masih sama dengan hipertensi, pasien sebelumnya telah menerima pengobatan kombinasi valsartan dengan dosis 1 kali 160 mg per oral dan amlodipin dengan dosis 1 kali 5 mg dan 1 kali 10 mg per oral, namun belum mencapai target terapi hipertensi pada CKD sebesar kurang dari 140/90 mmHg. Jika tekanan darah belum mencapai target terapi, maka kepatuhan terhadap pengobatan dan gaya hidup modifikasi pasien harus diperkuat dan dosis ARB harus ditingkatkan ke dosis maksimum. Maka selanjutnya pasien diberi dosis maksimum valsartan 1 kali 320 mg dan amlodipin, dilanjutkan terapi dengan dosis 1 kali 10 mg untuk menurunkan tekanan darah pasien. Untuk yang terakhir yaitu adalah anemia. Pada kasus ini, pasien itu terdiagnosa anemia dengan kondisi CKD stage 4 dan DM tipe 2. Hal ini itu dapat dilihat dari data lab pasien yang berada di bawah nilai normal, yaitu kadar Hb pasien kurang dari normal. Normalnya 11,7 sampai 15,5 gram per dl, yaitu 9 gram per dl pada tanggal 22. Kadar eritrosit pasien kurang dari normal, yaitu 3 kali 10 pada tanggal 22. Kadar hematokrit kurang dari normal, yaitu 35% pada tanggal 22. Menurut KDIGO, kondisi ini termasuk anemia defisiensi zat besi dan membutuhkan terapi. Terapi yang diberikan yaitu suplemen zat besi dan terapi ESA. Rute pemberian suplemen zat besi yang digunakan adalah melalui intravena. Hal ini dikaitkan dengan absorpsi yang lebih cepat dan juga dapat mengurangi ESO yang disebabkan oleh terapi ESA. Suplemen zat besi yang diberikan adalah ferumoxytol IV dengan dosis 510 mg setiap 8 hari. Penggunaan ferumoxytol dapat mempunyai efektivitas yang tinggi dan keamanan yang baik. Rute terapi ESA yang digunakan adalah melalui subkutan dikarenakan mempunyai absorb yang cepat dan rapid. Berikut. Lalu yang selanjutnya, anemia.
Adapun edukasi dan terapi non-farmakologi yang diberikan untuk pasien anemia adalah pasien direkomendasikan untuk pengecekan TBC, TSAT, dan serum ferritinin. Fortifikasi makanan dengan zat besi, mengubah kebiasaan pola makan dengan menambahkan konsumsi pangan seperti buah, buahan, dan sayuran. Diet makanan bergizi, transfusi darah dengan indikasi tertentu, penambahan pada pola makan dengan pemberian vitamin C, dan membantu penyerapan besi. Zat besi dalam makanan berbentuk heme dan non-heme. Zat besi heme terdapat pada daging hewani, sedangkan zat besi non-heme terdapat pada nabati. Yang kelima yaitu parameter pemantauan. Tabel parameter pemantauan. Untuk obat renosteril 3x4 tablet per oral, untuk efektivitas klinisnya tidak ada, tanda-tanda vitalnya tidak ada, data labnya serum kalsium yaitu 9-10,5 mg per dl. Untuk efek samping obat, klinisnya hiperkalasemia. Untuk tanda-tanda vitalnya tidak ada, untuk data labnya tidak ada. Yang kedua yaitu obat linagliptin 1x5 mg per oral. Untuk efektivitas klinisnya tidak ada, untuk efektivitas tanda-tanda vitalnya tidak ada, untuk efektivitas data labnya HbA1c kurang dari 7%. Untuk efek samping obat, untuk efek samping obat klinisnya nasofaringitis. Untuk tanda-tanda vitalnya tidak ada dan data labnya gula darah kurang dari 7 mg per dl. Untuk obat yang ketiga, dextromethorphan 30 mg per oral 3 kali 1 hari tiap 8 jam. Untuk efektivitas klinisnya batuk dan sakit tenggorokan hilang. Untuk efektivitas tanda-tanda vital tidak ada. Untuk efektivitas data labnya tidak ada. Untuk efek samping data klinisnya mual, muntah, sembelit, kantuk, pusing, sedasi, kebingungan, dan gugup. Untuk efek samping tanda-tanda vital tidak ada. Untuk efek samping obat tidak ada. Selanjutnya, obat valsartan 1 kali 320 mg per oral. Untuk efektivitas tanda klinisnya tidak ada. Untuk efektivitas tanda-tanda vital, target tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg untuk pasien CKD dengan diabetes. Untuk data labnya tidak ada. Untuk efek samping obat, data klinisnya, hiperkalemia, pusing, kelelahan, vertigo, dan sakit kepala. Untuk efek samping obat tanda-tanda vital tidak ada. Untuk efek samping obat data lab tidak ada. Lalu, selanjutnya ada obat amlodipin 1 kali 10 mg. Untuk efektivitas klinisnya tidak ada. Untuk efektivitas tanda-tanda vital, target tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg untuk pasien dengan untuk pasien CKD dengan diabetes. Data labnya tidak ada. Untuk efek samping obat, klinisnya edema, sakit kepala, kelelahan, pusing. Untuk efek samping tanda-tanda vital tidak ada, dan untuk efek samping obat data labnya tidak ada. Selanjutnya, obat feromoxitol. Untuk efektivitas data kliniknya tidak ada, tanda-tanda vital tidak ada. Untuk data labnya, hemoglobin dapat meningkat lebih dari 12 gram per dl dan KTSAT 30% dan ferritinin 500 mg per mililiter. Untuk efek samping obat, yaitu sakit kepala, mual, hipotensi. Untuk efek samping obat, tanda-tanda vital dan data labnya tidak ada. Yang terakhir yaitu obat darbepoetin alfa. Untuk efektivitas klinis tidak ada. Untuk efektivitas tanda-tanda vital tidak ada. Untuk efektivitas data lab, hemoglobin dapat meningkat lebih dari 11 gram per dl.
Untuk efek samping obat klinisnya, lelah, diare, dan edema. Untuk efek samping obat tanda-tanda vital tidak ada. Untuk efek samping obat data lab-nya tidak ada. Untuk kesimpulan, masalah yang terkait atau DRP yang ditemukan antara lain CKD stage 4, DRP subtherapeutic drug, NIDDM, DRP terapi tidak efektif. Untuk bronkitis, DRP terapi tidak efektif dan DRP terapi tidak diperlukan. Untuk hipertensi, DRP terapi tidak efektif dan DRP underdose. Untuk anemia, DRP indikasi belum diterapi. Rencana rekomendasi terapi yang diusulkan yaitu antara lain Renosteril 3x4 tablet per oral, dextromethorphan 30 mg per oral 3 kali 1 hari setiap 8 jam, valsartan 1 kali 320 mg per oral, amlodipin 1 kali 10 mg, furomoxitol, dan darbopoetin alfa. Rencana materi edukasi yang diberikan yaitu edukasi mengenai penyakit, terapi, dan faktor resiko pasien. Yang kedua, edukasi mengenai pentingnya meminum obat pada pasien. Yang ketiga, penjelasan mengenai efek samping yang perlu diawasi. Yang keempat, terapi non-farmakologi terkait perubahan gaya hidup pasien. Yang kelima, efektivitas terapi dan monitoring efek samping pada masing-masing obat yang diberikan. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.